عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم من مملكة البحرين. But you know that it's not fair. Today the match for me is not fair. Because the last minute they're supposed to be finished, right? Kita tidak mendiamkan, ya kita protes, ini ada jelas. Raja Bahrain, Hamad bin Isa Al Khalifah, malu usai timnya curang lawan timnas Indonesia di laga kontroversial. Raja Bahrain, Hamad bin Isa Al Khalifah, menyampaikan rasa kecewa dan malu terkait permainan tim nasional Bahrain saat melawan timnas Indonesia pada Kamis malam di Bahrain International Stadium. Meskipun tidak menyaksikan langsung pertandingan tersebut, Raja Hamad mendengar banyak laporan tentang dugaan permainan tidak fair yang dilakukan oleh tim Bahrain saat menghadapi timnas Indonesia. Raja mengingatkan bahwa integritas, kejujuran, dan fair play harus selalu dijunjung tinggi dalam setiap pertandingan olahraga, terutama dalam laga sepak bola yang melibatkan timnas Indonesia. Sorotan negatif terhadap pertandingan tersebut terus bergulir, terutama dalam media yang menyoroti permainan curang melawan timnas Indonesia. Situasi ini membuat Raja Bahrain merasa perlu memberikan teguran keras agar sikap fair play selalu diutamakan, apalagi ketika berhadapan dengan timnas Indonesia. Berita lainnya, wasit kontroversial Omar Al-Ali pimpin laga timnas Indonesia versus Cina, awas Garuda dicurangi lagi. Wasit kontroversial Omar Al-Ali memimpin laga timnas Indonesia versus Cina pada matchday keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga. Selasa, 15 Oktober 2024, skuad Garuda terancam dicurangi lagi. Kemenangan timnas Indonesia yang sudah di depan mata buyar karena gol Mohamed Marhon menit ke-99. Torehan ini memicu kontroversi, sebab waktu injury time yang diberikan hanya 6 menit. Wasit Oman Ahmed Al-Kaf yang memimpin pertandingan pun jadi bulan-bulanan netizen tanah air. Akun Instagramnya digeruduk hingga menghilang tak berbekas. Kini belum sembuh luka Garuda, AFC menunjuk wasit Uni Emirat Arab Omar Al-Ali untuk menjadi wasit utama laga timnas Indonesia versus Cina. Ali juga punya track record yang kurang bagus. Sebelumnya dia membuat keputusan kontroversial saat Bahrain melawan Australia pada matchday pertama grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga. Dia kala itu mengganjar pemain Australia Kusini Yengi dengan kartu merah langsung menit ke-77. Kondisi pincang membuat negeri Kanguru akhirnya tumbang 0-1 akibat gol bunuh diri Harry Soutar, 89. Tentunya diharapkan insiden kontroversial tak terjadi saat duel timnas Indonesia versus Cina, sebab Garuda butuh kemenangan untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Pasukan Shin Taeyong kini duduk di peringkat kelima klasemen grup C berbekal nilai 3 poin. Jai Itzes dan kolega di bawah Jepang, 9 poin, Australia, Arab Saudi dan Bahrain yang sama-sama mengepak 4 poin. Berita lainnya, timnas Indonesia resmi naik ke peringkat 128 dunia. Ini penyebabnya. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia memang baru bertanding. Tepatnya skuad Garuda ditahan 2-2 oleh Bahrain. Karena cuma meraih hasil imbang, timnas Indonesia hanya bisa mengumpulkan tambahan 4,39 poin dan kini total mereka sudah membukukan 1128,56 poin. Jumlah total poin tersebut belum cukup untuk membuat timnas Indonesia beranjak dari posisi 129 dunia. Namun, tak disangka negara yang tepat berada di atas Garuda, yakni Niger justru menelan kekalahan saat melawan Angola di grup F kualifikasi Piala Afrika 2025. Kekalahan itu membuat Niger kehilangan 9,03 poin. Alhasil, total poin Niger berkurang. Jumlah tersebut lebih kecil dari timnas Indonesia yang mengumpulkan 1128,56 poin. Karena alasan itulah timnas Indonesia bisa tiba-tiba naik 1 peringkat meski belum memainkan laga lagi. Selanjutnya,
Timnas Indonesia masih bisa naik posisi lagi karena Republik Afrika Tengah bisa saja kehilangan poin saat melawan Maroko di kualifikasi Piala Afrika 2024. Sementara itu, media asing akui Timnas Indonesia sangat sulit dikalahkan. Media asing asal Amerika Serikat, ESPN memuji penampilan Timnas Indonesia. Media itu menilai Timnas Indonesia sangat sulit untuk dikalahkan meskipun di grup C anak-anak asuh Shin Tae-yong berstatus tidak diunggulkan. Dalam 2 pertandingan awal putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia berhasil menahan imbang 2 tim kuat Arab Saudi dan Australia. Di atas kertas, hasil imbang saat bertandang ke Bahrain, yang mengalahkan Australia pada pertandingan pembuka bukanlah hasil yang buruk untuk Indonesia, tulis ESPN. Namun, cara mereka gagal meraih kemenangan perdana di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan menimbulkan kekecewaan, bahkan kemarahan di kubu Indonesia, tambah mereka. Ketum PSSI Erick Thohir menyambut Kevin Dix sebagai kekuatan baru Timnas Indonesia. Pemain FC Copenhagen itu dipastikan akan menjalani proses naturalisasi. Kevin Dix sudah datang ke Indonesia sejak Kamis kemarin. Setelah kedatangannya di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, diketahui fans, kedatangannya itu menguatkan kabar yang menyebutkan kalau Dix akan menjadi tambahan tenaga buat skuad Garuda. Makan siang sama pemain FC Copenhagen yang punya keturunan Indonesia. Nggak lupa salaman. Selamat bergabung di Timnas Indonesia, Kevin Dix 2, tulis Erick Thohir. Nama Kevin Dix sudah mencuat sejak 2020 untuk dinaturalisasi Indonesia. Saat itu Dix bahkan mendeklarasikan ingin menjadi bagian Timnas Indonesia. Namun PSSI era pimpinan Muhammad Iriawan memilih tidak melakukan opsi itu dengan alasan khawatir akan terganjal aturan FIFA, karena pernah memperkuat Timnas Belanda kelompok usia, saat sudah berusia lebih dari 21 tahun. Seiring berjalannya waktu, karir Dix meningkat dan main reguler bersama Copenhagen sehingga disinyalir mulai ogah bermain untuk Timnas Indonesia. Kini Dix tertarik membela Timnas Indonesia lagi seiring membaiknya performa tim asuhan Shin Tae-yong yang masih berjuang di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehadiran bek sayap itu pun bisa membuat Garuda semakin kompetitif untuk meraih asa lolos ke Piala Dunia. Hadirnya Kevin Dix di tubuh Timnas menjadi kabar baik. Pasalnya, satu pemain Timnas Indonesia cedera jelang lawan Cina. Adalah Jordi Amat yang mengalami cedera jelang melawan Cina. Rasa sakitnya itu bahkan sudah terasa ketika menghadapi Bahrain. Jordi Amat sempat menjadi starter ketika Timnas Indonesia. Akan tetapi, Shin Tae-yong ternyata menarik bek JDT tersebut di awal babak kedua. Ia digantikan oleh Rizky Ridho. Usut punya usut, alasannya karena Jordi Amat mengalami cedera di pergelangan kakinya. Maka dari itu, Shin Tae-yong tak mau ambil risiko. Bermain dalam kondisi seperti itu sungguh sulit. Saya merasakan sakit di pergelangan kakiku lagi, berharap segera membaik, tulis bek berusia 32 tahun ini. Lebih lanjut, Jordi berharap segera sembuh. Ia menegaskan untuk fokus melawan tim Dragon. Walau pertandingan menghadapi Bahrain meninggalkan ingatan yang buruk karena gagal menang. Kami sudah tiba di Cina dan meski rasanya kami membiarkan pertandingan terakhir kehilangan 3 poin, fokus kami kini tertuju pada pertandingan berikutnya. Kami akan berusaha keras mendapatkan 3 poin, tegasnya.